Oke, semua yang lihat video saya yang ini, saya asumsikan adalah orang-orang yang mau jadi marketing jagoan nih. Jadi pengen tahu, oh kalau saya mau jadi marketing yang yang ciamik tuh harus gimana sih? Harus ngerti apa? Termasuk juga mereka yang ya baik di level junior, menengah ataupun gede gitu. Termasuk mereka yang mau tahu gimana caranya saya supaya bisa manage orang-orang marketing yang luar biasa beragam ini ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi saya bangga jadi orang marketing karena marketing ini salah satu bidang yang fungsinya luas tapi dalam. Tuh, bukan cuma luas tapi juga dalam. Kalau di dunia kerjaan tuh kan ada dikotomi ya antara generalis atau spesialis gitu. Kalau generalis tuh lebar, kalau spesialis tuh ke dalam gitu ya. Nah, sayangnya untuk jadi jago banget di marketing itu butuh dua-duanya gitu ya. Alias jadi multi spesialis, harus tahu lebar dan harus tahu dalamnya. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya memang marketing itu lebar. Tapi marketing itu butuh dalam juga gitu. Jadi saya suka bilang marketing itu sebenarnya kayak Renaissance man gitu ya. Renaissance man itu apa sih? Itu kan orang yang jago di berbagai bidang gitu ya. Contohnya itu kan sebenarnya Leonardo da Vinci, dia jago science, which itu otak kiri banget katanya ya. Tapi dia juga jago musik, dia jago gambar, dia jago nulis gitu ya. Jadi emang benar-benar jadi orang yang kuat artnya itu kan biasanya lemah di science. Begitu juga sebaliknya. Nah, Leonardo da Vinci ini kuat dua-duanya. Nah, makanya saya bilang bahwa kenapa orang marketing ini renaissance man, karena dia juga punya dua sisi. Ada otak kanan yang banyak bermain di kreativitas, ada otak kiri yang bermain dengan logika. Walaupun masalah dikotomi otak kanan otak kiri ini juga masih perdebatan ya gitu ya. Nah, orang marketing yang jago itu lebih gila lagi, bukan cuma kanan kiri, tapi bahkan atas bawah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi balik lagi semua tuh perlu proses, nggak semua begitu masuk marketing harus ngerti semuanya. Kita start dari spesialis salah satu dulu, terus habis itu baru kita belah-belah. Nah, ada posisi apa di marketing? Kalau kita mau ngomong nanti pada suatu saat kita mau jadi marketing director, jadi CMO, jadi VP marketing dan lain sebagainya, itu kita harus tahu di bawahnya ada apa gitu ya. Dan untuk nyampe atas ini bisa dari jalur mana aja. Kedua, kita jadi tahu untuk bisa di atas, kita harus manage orang kayak apa sehingga kita harus ngerti. Nah, kalau kita bikin satu bidang itu tuh habis itu kita bagi menjadi, saya pakai dua variabel. Variabel pertama adalah kiri ke kanan, kreativitas. Ujung kiri itu logika, ujung kanan itu kreativitas gitu ya. Berarti, tapi itu habis itu saya nggak baginya cuma dua, tapi ada yang tengah-tengah, ada yang tiga, yang di tengah-tengah ini yang dia bisa setengah yang kiri dan setengah yang kanan gitu ya. Tapi itu habis itu saya bagi atas bawahnya juga ada konseptual dan eksekusional. Konseptual itu di bawah, eksekusional di atas. Jadi kalau di total sebenarnya ada 6 kuadran, ada 6 kotak gitu ya. Nggak semuanya harus bisa semua, tapi semakin lengkap itu makin jago gitu ya. Maka kalau dilihat kurang lebih kuadrannya kayak gini gitu ya. Jadi ini menarik. Termasuk teman-teman bisa lihat, teman-teman kerjaan sekarang itu ada di kuadran yang mana? Yang kiri atas itu adalah orang-orang digital marketing. Gitu. Karena atas itu executing gitu kan. Orang digital marketing itu butuh kemampuan eksekusi, tapi dia yang sebelah kiri gitu ya, eksekusi dengan kekuatan numbers gitu ya. Orang-orang marketing di kiri atas, kiri bawahnya itu orang-orang marketing analitik. Dia lebih ke thinking ketimbang ke executing gitu ya. Walaupun orang digital marketing juga harus bisa thinking juga, tapi kedalamannya beda sama orang-orang thinking yang di bawah gitu ya. Dia thinking dengan numbers. Terus kita ke kanan dulu sebelum ke tengah. Ke kanan itu, kanan bawah itu ada orang-orang desain, orang kreatif, orang konten marketing strategis, itu ada di sana. Dia mengedepankan kreativitas tapi di level thinking, di level mikirnya nih, mengkonsepnya gitu ya. Nah, sementara yang lebih ke level eksekusinya itu ada di kanan atas. Itu orang-orang event, orang-orang production kreatif ya. Nah, baru kita main di tengah. Tengah ini adalah, kalau saya bilangnya playmaker-nya nih, dia mengconnect antara kiri dan kanan. Yang bawah orang-orang thinking, yaitu orang-orang consumer insight, brand planner, media planner, dan lain sebagainya ada di sana. Sementara yang di atas itu ada campaign manager, ada social media admin, ada PR, ada partnership, dan lain sebagainya. Jadi memang kurang lebih posisinya gitu. Nah, terus habis itu kita lihat masing-masing. Yang kiri atas yang tadi orang-orang digital marketing itu adalah orang-orang yang
untuk bisa kuat di sana, dia harus tahu metrik apa yang matters. Dia harus punya kemampuan untuk, ini di luar kemampuan teknis digital marketing ya, dia harus punya kemampuan untuk bisa disiplin, identifying apa yang harus di-track, dan nanti reportingnya gimana. Dia harus kuat di numbers, general spreadsheet itu harusnya dia udah kuat gitu ya. Nah, kalau yang lebih ke bawahnya, masih di sebelah kiri, numbers, itu adalah orang-orang kuantitatif analytical. Dia kuat di statistik, untuk bikin statistical analysis gitu, untuk regression, correlation, dan lain sebagainya, itu mereka harus kuat. Jadi bedanya yang atas itu, yang bawah dulu ya, yang bawah itu, kiri bawah, itu lebih ke planning based on numbers, yang atas itu executing based on numbers. Nggak boleh, bukan artinya bukan sama sekali dia nggak bisa ngeplan, tapi spesialisnya lebih di executionnya, tapi dia tetap bisa ngeplan juga. Gitu. Nah, terus balik lagi yang ke kanan, orang-orang kreatif gitu ya, kanan bawah itu udah fokusnya creativity aja, ngedesain, bikin sesuatu yang kreatif dan sebagainya gitu. Sementara yang atas itu orang-orang project management, khususnya untuk managing creative people, karena mereka bekerja sama orang-orang event organizer, bekerja sama orang-orang kreatif dan lain sebagainya. Nah, yang tengah balik lagi ini playmakernya gitu kan. Yang bawah itu dia butuh kemampuan untuk berempati gitu kan, dan dia juga butuh untuk bisa mengkonek antara kreativitas dengan angka, planning dengan analisa. Jadi dua hal itu harus bisa digabungin. Nah, orang-orang yang di atasnya, orang-orang project manajemennya, itu udah pasti butuh kemampuan project management, komunikasi juga harus bagus, reportingnya harus bagus, balance harus bagus antara creativity dan numbers. Itu penting banget. Nah, jadi balik lagi teman-teman bisa lihat di sini, saya tuh profesinya seperti sekarang tuh di profesi apa dari 6 kuadran ini, dan ini yang harus dibutuhin. Atau kalau saya mau jadi ada di profesi itu, maka ini yang dibutuhin untuk bisa sukses di sana. Nah, terus kalau kita bagi atas ke bawah, ini biar lebih gampang ya. Sebenarnya ini yang penting, bahwa semakin ke atas, artinya di kuadran atas itu kan orang-orang orang-orang eksekusi. Jadi cenderung karakternya juga harus pas. Karena gini, balik lagi, kalau kita pekerjaan itu lebih mudah dilakukan ketika karakternya pas. Contoh begini, cari deh orang HR yang yang supel, yang gampang gaul. Wah, itu susah, bahaya. Kenapa? Karena abis itu rahasia perusahaan bocor. HR itu harus diem gitu. Bukan harus diem ya, dia harus bisa nahan omongan supaya rahasia perusahaan nggak bocor gitu ya. Dia harus nggak bisa tuh curhat atau masalahnya di tim sebelah tuh disebar-sebarin, digosipin. Wah, tim sebelah parah lu dan sebagainya, nggak bisa gitu. Jadi itu juga sama. Orang finance itu harus rapi gitu loh. Jadi ada karakter manusia, ada personality trait yang memang dibutuhin untuk setiap pekerjaan gitu. Nah, orang marketing juga sama, walaupun marketing ini lebih luas banget. Nah, orang marketing yang ada di kuadran atas itu cenderung ekstrovert karena dia butuh untuk ngebangun komunikasi yang baik sama tim, karena lebih ke project management. Organisasi, kemampuan organisasi dan orkestrasinya juga harus kuat. Dia harus bisa, dia nggak boleh sungkan untuk ngatur orang, ini kita gini, ini gituin ya. Dan orang-orangnya adalah orang-orang yang approachable, supel, mudah bergaul, nyaman berada di depan panggung gitu ya. Panggung ini bukan panggung in a real meaning ya, tapi panggung artinya dia nyaman untuk kelihatan gitu ya. Nah, sementara yang bagian bawah itu adalah orang-orang yang cenderung introvert, suka mikir, cari ide, yang dia nyaman untuk udah fokus aja sama kerjain apa yang di depan, yang di layar laptopnya, nggak berhubungan sama orang, dia nyaman gitu. Karena ini orang-orang planner gitu ya. Cari ide, bikin konsep, suka utak-utik strategi, planning, detail, mikirin gimana satu hal dan yang lainnya itu nyambungnya tuh gimana sih gitu. Nah, kalau kita lihat kiri ke kanan itu juga sama gitu loh. Jadi orang yang paling kiri ini adalah baik atas maupun bawah, itu yang dibutuhkan adalah kemampuan numbers, ketertarikan sama numbers. Kalau sebel sama numbers, jangan pernah kerja di yang paling kiri gitu ya. Digital marketing, terus habis itu marketing analitik, ini nggak cocok. Jadi mereka harus orang-orang yang suka numbers, logic calculation-nya tuh harus bagus gitu ya. Terus harus rapi karena berhubungan sama banyak sama angka. Jadi kalau nggak rapi, berantakan, dan harus bisa connect antara activity sama result gitu. Karena ini sisi logiknya marketing. Yang paling kanan itu kreatif yang penting, kreativitas penting, kemampuan untuk nyari ide bagus dari setiap framing yang di-set sama playmaker. Nah, ini penting, yang set playmaker itu bukan kanan. Jadi balik lagi,
buat perusahaan yang punya tim kreatif, terus habis itu ngarepin idenya datang dari orang kreatif tanpa dikasih brief, nggak akan bisa. Gitu. Maksudnya bisa aja hasilnya ada, tapi apakah bagus saya nggak yakin. Kenapa? Karena kreativitas itu juga butuh batas. Kalau nggak ada batasannya susah untuk kreatif gitu ya. Dikasih kanvas nih, coba gambar apa terserah deh, yang penting bagus gitu ya. Batasannya cuma bagus, susah. Tapi kalau dibilang nih, kalau gambar bagus, gambarnya gambar apa? Saya butuh kamu gambar pemandangan gunung, settingnya sunset, gambarnya yang bagus. Jadi lebih gampang kita ngelakuinnya. Nah, maka dari itu tugasnya yang di tengah, si playmaker ini. Untuk connecting the dot semuanya, kiri ke kanan gitu ya. Dia harus ngerti kuadran lain walaupun nggak harus sekuat kuadran. Artinya dia harus kuat numbers di sisi kiri dan dia harus kuat harus ngerti kreativitas di sisi kanan, tanpa dia harus luar biasa kuat di dua itu ya. Tapi dia ngerti kanan dan kiri untuk bisa abis itu bisa connect gitu ya. Gitu. Dan yang dia harus bisa menciptakan integrasi atau kolaborasi yang lebih besar dari, jadi kalau kiri itu satu, kanan itu satu tambah satu jangan cuma dua. Dia harus bisa bikin 1 tambah 1 jadi 5 gitu. Karena ini adalah soal integrasi, soal kolaborasi gitu. Dan itu dia makanya butuh kemampuan frameworking dan framing yang juga jago gitu. Nah, itu penting banget. Nah, jadi hubungannya sama, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya. Untuk jadi orang marketing yang bagus gimana? Pertama kita harus identify, kita sekarang startnya di mana. Terus habis itu tadi ya, nanti kan ini kelihatan ya, kuadrannya. Ya lihat teman-teman itu ada di kuadran mana. Kuadran itu posisinya di sebelah mana, dan di posisi itu, di kuadran itu, yang dibutuhkan apa untuk bisa sukses. Itu satu ya. Terus kedua, kalau mau pindah, mau ngelebarinnya kemana? Dilihat. Agak jarang orang dari kiri loncat ke kanan atau kanan loncat ke kiri gitu ya. Jadi biasanya harus lewat tengah dulu gitu. Jadi untuk dari kiri mau nguasain kanan itu dia ke tengah dulu, terus habis itu baru dia pelan-pelan belajar yang kanan. Kanan juga sama, dia ke tengah dulu terus baru belajar yang kiri. Kalau dia loncat habis itu nanti agak terlalu jauh, terus habis itu nanti biasanya agak bingung. Nah, jadi gitu. Nah, begitu itu udah pelan-pelan nanti kan lama-lama jadi tahu, oh kalau di sana tuh begitu, oh kalau di sini begini. Nah, sekaligus kita bisa mapping. Kita masih spesialis di kuadran A gitu ya, kiri atas misalnya. Terus kan kita suatu saat kan pengen naik terus gitu ya, dan nggak mungkin kalau udah di atas itu cuma ngerti yang kiri atas. Nah, kita perlu mapping nih, oh si B itu tuh di kuadran kanan bawah ya, atau di kanan tengah ya, atau di mana, dan dia yang dibutuhin apa dan sebagainya. Nah, pelan-pelan begitu udah sampai ke atas, kita butuh orang yang bisa ngerti 6 kuadran ini dengan karakter yang beda. Makanya tadi saya bilang bahwa marketing itu adalah renaissance man gitu ya, karena dia harus ngerti ujung ke ujung, atas ke bawah, muter gitu loh. Semuanya harus ngerti semua, dan kalau itu ngerti semua, baru abis itu kita bisa jadi orang marketing yang bagus, karena memang kerjaan marketing itu ada sisi otak kirinya yang amat sangat logik, ada sisi kreativitas yang didominasi sama otak kanan. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan seperti biasa di episode selanjutnya. Maka dari itu saksikan terus marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.